Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadhani, NPM 197530018, Program Studi Manajemen Informatika. Pada video kali ini akan mengerjakan paket tracer Navigate the iOS. Yang pertama itu ada Establish Basic Connection, Access the CLI and Explore Help. Tahap pertama yaitu menghubungkan PC 1 ke S1 menggunakan kabel konsol. Yang pertama itu ada klik connection icon, kemudian memilih light blue console kabel, kemudian menghubungkan PC 1 ke port RS232, sedangkan pada S1 menggunakan port konsol. Itu connection kabel konsol RS32. Pada tahap kedua yaitu klik PC, kemudian pilih desktop, kemudian klik terminal application, kemudian buat setting for bit per second yaitu 1600. Jika sudah, klik OK. Kemudian please return to get start, tekan enter untuk memulai. Kemudian step 3, explore the iOS help. Di sini ada perintah mengetikkan tanda tanya pada terminal. Jika diketikkan akan muncul access command. Kemudian perintah ada pertanyaan which command begin with the letter C. Ada perintah yang menggunakan huruf C yaitu connect. Hanya ada satu perintah yang menggunakan huruf C. Kemudian B mengetikkan T dan tanda tanya. Itu akan muncul telnet terminal tracer route. Kemudian ada TI. TI tanda tanya akan muncul telnet terminal. Kemudian part 2 explore access modes. Tahap pertama yaitu menggunakan tanda tanya seperti yang pertama, akan keluar access command. Kemudian mengetikkan en dan tekan tab n, kemudian tab, akan muncul enable. Kemudian TE tekan tab, tidak muncul seperti N yang muncul enable karena TE tidak memenuhi karakter di command. Kemudian pada enable ditekan enter, maka tanda pada S1 akan berubah menjadi tagar. Kemudian apabila diberi tanda tanya akan keluar access command yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada beberapa yang menggunakan huruf C pada komen. Di sini terdapat clear, clock, configure, connect, dan copy. Berarti ada 5
komen yang menggunakan awal huruf C. Kemudian tahap kedua yaitu mengetik configure, kemudian enter. Configure, tekan enter, maka akan muncul configuring from terminal, memory, or network terminal. Di sini kemudian kita akan menekan enter, maka akan bertambah menjadi S1 dan kurung config tagar. Untuk mengeluarkan pada mode config yaitu mengetikkan command exit, maka akan kembali ke S1 tagar. Kemudian part ketiga itu set the clock, menyetel jam. Pertama menggunakan show clock, kemudian tekan enter, maka akan muncul informasi jam itu 19.93. Kemudian yang kedua menggunakan clock, kemudian enter, maka perintah tidak ditemukan atau perintah tidak lengkap. Kemudian yang C menggunakan clock dan tanda tanya. Maka akan muncul clock, tidak ada. Selanjutnya yaitu clock set dan tanda tanya. Clock set, kemudian tanda tanya, akan muncul waktu saat ini. Kemudian E yaitu menggunakan perintah clock set dan waktu, kemudian tanda tanya. Kemudian yang F yaitu menggunakan kembali show clock, akan muncul kembali 1993. Clock set, diberi waktu yaitu dari 5, maka bila dienter hasilnya akan berubah waktunya, yaitu menjadi waktu yang kita setel tadi. Tahap kedua yaitu CL tab, mencoba CL kemudian tab, maka tidak akan muncul karena perintahnya tidak jelas. Kemudian yang kedua yaitu clock,
clock yaitu perintah tidak lengkap, jadi tidak dapat dijalankan. Kemudian clock set kelima, maka invalid karena tidak dapat mengatur waktu. Kemudian terakhir ada clock set dan juga tidak dapat dijalankan. Baiklah, itu aja tugas paket tracer Navigate iOS. Ini merupakan video yang kedua, yaitu lanjutan dari yang pertama. Sini ada paket tracer configure initial switch setting. Kemudian ada objektif, yaitu ada part 1 sampai 5. Kemudian ada instruksi, yaitu mengenai tahapan praktikum. Jadi tahap pertama yaitu menggunakan S1. Kemudian kita mulai menggunakan perintah-perintah. Ada enable, kemudian tahap kedua yaitu ada perintah show running. Akan muncul informasi mengenai tentang access mode. Kemudian ada pertanyaan how many Ethernet pada switch. Switch memiliki 24 Ethernet. Kemudian how many gigabyte Ethernet, yaitu 2 GB. Kemudian part kedua create a basic switch configuration. Tahap pertama yaitu ada configure terminal. Kemudian hostname S1. Ini memberi nama host pada terminal S1. Kemudian bisa exit untuk keluar dari config, maka akan masuk ke hostname S1 tadi. Selanjutnya tahap kedua yaitu configure terminal. Kemudian ada perintah line console. Kemudian memberi password admin. Kemudian login to exit. Ini digunakan untuk nanti jika membuka terminal maka harus login menggunakan password. Dan kita exit juga. Di sini kita akan masuk menggunakan password yang telah dibuat, yaitu let main. Maka
akan masuk, kemudian kita kembali enable, kemudian configure terminal. Nah, kemudian enable password lagi. Ini adalah password jika akan masuk ke S1 tagar. Kemudian kita exit. Kemudian tahap kelima yaitu kembali exit. Sudah enter menggunakan password yang pertama tadi, admin, kemudian kita enable, maka akan diminta password yang baru dibuat tadi, yaitu password yang ini, C1. Maka akan masuk ke username tadi. Kemudian perintah show running config, maka akan muncul informasi hostname S1. Pada tahap 6 itu config T. Enable secret. Lalu kita exit. Tahap yang ketujuh yaitu kita show run. Ya. Maka akan hostname 1, enable secret yaitu ini, kemudian password yang tadi. Dan tahap 8 yaitu kembali config encrypt the enable and console password, kembali config. Dan service password encryption, dan exit. Kemudian ada part 3 yaitu configure MOTD banner. Sini config masuk ke config, kemudian memberi pesan MOTD banner. Pesannya yaitu this is secure system. Authorized access only. Kemudian tekan enter. Misalkan penulisan
Kemudian selanjutnya part 4 yaitu save and verify configuration. Di sini ada perintah copy running config startup config. Kita exit dulu, kemudian copy, enter, dengan destination file name startup config kita enter, oke. Kemudian tab 5 configure S2, itu sama seperti S1 sebelumnya, tahap-tahapnya itu sama dilakukan pada perangkat S2. Ini bisa di close. Kemudian kita konfigurasi pada perangkat S2 sama dengan pada perangkat S1, tahapannya itu enable. Kita lakukan kembali. Konfigur. Kita ubah namanya menjadi S2. S2 exit, kemudian masuk ke S2. Sekarang configure terminal, line console. Kita membuat passwordnya dibuat sama seperti tadi. Login, kemudian kita exit. Kemudian tahap ketiga exit kembali untuk memasukkan password. Kembali kita enable, itu membuat password pada user S2 tadi. Configure, nah kita buat sama. Exit, kemudian kita exit untuk masukkan user password. Dan tab 6 itu kembali menambahkan config dan enable.
ini exit. Kita menemukan sauran hostname S2, enable secret password, dan menambahkan service password encryption. Kemudian configure MOTD banner. Sistem kemudian kita exit. Ini kita save kembali dengan perintah copy running config. Dan startup config. Oke, boleh kita exit. Lanjut enter, maka ini pesan yang muncul tadi di banner MOTD. Demikian video yang kedua pada praktikum PKA configure initial switch setting. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai paket tracer implement basic connectivity. Di sini terdapat switch 1, 2, kemudian ada PC 1 dan PC 2. Kemudian terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu ada perform a basic configuration on switch 1 and switch 2. Kemudian kita suruh mengikuti langkah-langkah. Step pertama yaitu klik S1, kemudian masuk ke CLI, kita tekan enter. Kemudian enter the correct command to configure the hostname. Sama langkahnya sama seperti video sebelumnya. Enable configure terminal hostname 1. Kita sudah merubah hostname switch menjadi S1. Kemudian step kedua yaitu menambahkan Cisco for the console password dan use class for the privileged access mode password. Sama sebelumnya, configure terminal, kemudian beri password pada saat masuk terminal nanti. Sini kita beri password 123 dan
jangan lupa login dan exit. Selanjutnya yaitu class the privilege access mode password, yaitu konfigur terminal, enable password. Kita di sini diberi A, B, C. Oke, sudah, kita exit. Kita exit. Kita periksa sudah menggunakan password. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, menggunakan use proof banner, menggunakan pesan ini. Authorize access only atau jika sudah kita enter dan kita exit. Nah, maka akan muncul pesan turis sudah muncul. Kemudian step 5 yaitu mengulangi perintah pada switch 1 ke switch 2. Kita konfigurasi sama seperti sebelumnya. Hostname kita rubah menjadi S2. Kita beri password. Passwordnya kita buat sama 1, 2, 3. Login. Exit. Kemudian kita buat pesan banner. Sama seperti tadi. Pesan ini.
sudah muncul, berarti switch 1 dan switch 2 sudah berhasil. Kemudian part kedua, configure the PC, memberikan IP pada PC 1 dan PC 2. Pertama yaitu PC 1, kita masukkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet mask yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita lakukan juga di PC 2. PC 2 dengan IP 192.168.1.2 dan subnet mask. Selanjutnya klik PC 1, kemudian tutup. Kita masuk ke command prompt dan lakukan ping kepada switch 1. Di sini tidak akan berhasil karena pada switch 1 belum diberi IP sebelumnya, maka kita harus beli IP terlebih dahulu pada switch 1. Dengan cara interface VLAN configure terminal interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.253 dan subnet mask 255.255.255.0 dan enter. Kemudian perintah no shutdown. Selanjutnya itu exit. Kemudian kita lakukan di configure pada switch yang kedua. Dengan IP address 192.168.1.254 dan subnet mask dan no shutdown. Kemudian selanjutnya kita melihat IP pada switch dengan cara show
IP interface. Di sini sudah masuk internet address yaitu 192.168.1.254. Selanjutnya itu save configuration. Kita menyimpan konfigurasi itu dengan perintah copy running config dan startup config. Jika sudah, jangan lupa pada switch 1 juga dilakukan simpan. Kemudian tahap 5 yaitu verify network connectivity, itu dengan cara klik pada PC 1, kemudian command prompt itu kita coba meng-ping IP address pada PC 2. Tadi IP nya yaitu 192.168.1.2. Jika sudah seperti ini, maka sudah dapat terhubung PC 1 dan PC 2. Kemudian ping pada IP switch 1. IP-nya yaitu 253. Ya, maka sudah berhasil. Kemudian ping IP pada switch 2 dengan IP 192.168.1.254. Ya, ini juga sudah berhasil. Jadi pada praktikum kali ini sudah berhasil semuanya. Pada video terakhir yaitu paket tracer basic switch and device configuration. Di sini terdapat device, PC dan juga switch. Kemudian sini terdapat instruksi, itu pertama mengakses switch menggunakan konsol. Sini tidak bisa langsung dari switch, maka harus dari PC, kemudian desktop, terminal, bit per second 1600, data bit 8, parity non, stop bit 1, flow control non. Oke, kemudian kita setting konfigurasi switch. Pertama, mengubah namanya menjadi kelas A. Ini kita ubah jadi kelas A. Kita isi cheat. Kemudian memberi password untuk seluruh LAN yaitu config.
kriminal. Password yaitu X E3 dan login. Kita exit. Kemudian mengaktifkan secret password. Secret yaitu C4 aja. Dan exit. Selanjutnya itu encrypt all clear text password. Tekan password itu R4X. Encryption. Kemudian itu confirm message MOTD benar. Sini kita beri pesan warning. Selanjutnya itu memberikan alamat IP address pada switch, yaitu 128.107.20.10. Address 128.107.20.10. Kemudian subnet mask itu 255. titik 0. Kemudian enter, kemudian perintah no shutdown. Sudah, kita exit. Kemudian kita save configuration. Kok
dulu. Kita masukkan password tadi. Copy, config, config. Dan jika sudah oke, kita lanjut setting pada switch selanjutnya. Masih sama, hanya mengulangi perintah pada switch sebelumnya. Kita ubah hostname menjadi kelas B. Kelas B. Sudah kita isi. Dan memberi password juga. Passwordnya itu sama 4x. Kemudian secret password. C4 ja. Kemudian encrypt all clear text password. Password enkripsi, kemudian memberi pesan MOT di banner. Selanjutnya memberi IP. Itu IP-nya 128.107.20.15.
Kemudian subnet mask yaitu 55. Dan jika sudah, yaitu save configuration. Sekarang kita memberi IP pada PC, itu PC desktop. Kita tutup terminal. IP configuration, kita beri alamat IP 128.107.20.25. Subnet mask. Kemudian pada PC student 1 PC student 1. Kemudian kita coba koneksi antar device itu pada sini. Command prompt kita coba temukan dengan PC student 2 dengan mengetikkan alamat IP-nya. titik 10.15. Ya, sudah berhasil. Kemudian akses ke suite kelas A dengan tadi yang pertama yaitu kelas A, kemudian selanjutnya suite kelas B yaitu IP 15. Maka tersambung. Kemudian hubungkan PC student 1 ke PC student 2 IP 30. Jika sudah terkoneksi berarti konfigurasi sudah benar dan praktikum materi kali ini sudah selesai. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.